nama saya Dwika Dewi, mahasiswa PPK dalam jabatan Universitas Siliwangi tahun 2022. Di sini saya akan mempraktikkan model pembelajaran number head together dengan materi menganalisis teks eksplanasi. Untuk lebih tahu videonya, mari kita simak berikut ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang mimpin doa boleh Kartika ya. Sebelum mulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini kayaknya kondisi kelas sudah dipiketin belum? Sudah nyapu ya? Udah ngepel ya? Oke. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama ya. Indonesia, Indonesia Raya. Sebelum mulai, Ibu cek kehadiran dulu ya. Kayaknya kalau dilihat dari kondisinya banyak yang udah hadir ya. Iya Bu. Ada kecapean ya, lelah gitu habis libur panjang, ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja gitu ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Abia ada? Iya, Abia. Lufiana hadir. Nelly. Oke. Oh, yang tidak hadirnya banyak ya. Ada 5 orang. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang materi tes eksplanasi ya. Sebelum lanjut lebih mendalam tentang materi eksplanasi, Ibu ingin tahu lagi, kemarin sebelum libur kita sudah membahas materi tentang apa? Tes apa? Tes prosedur. Iya, betul, Elva. Tepuk tangan dulu buat Elva. Nah, di materi yang akan kita bahas berbeda ya, berbeda jauh dengan teks prosedur yang kemarin. Kalau kemarin cara membuat makanan atau membuat kartu dan lain-lain. Kalau sekarang teks eksplanasi. Ada yang bisa menyampaikan apa itu fenomena? Oh iya, boleh teriak. Silakan. Fenomena adalah tindakan yang dilakukan beberapa anggota masyarakat kemudian memunculkan fenomena atau suatu kejadian yang berkesan. Oke, eksplanasi adalah teks yang mempelajari atau yang membahas atau menguraikan tentang suatu peristiwa atau kejadian ya, baik alam maupun sosial maupun budaya yang ada di lingkungan kita, yang akan diproses, yang akan dilihat berdasarkan sebab dan akibatnya. Makanya sifat dari eksplanasi itu adalah kausalitas, adanya hubungan sebab dan akibat. Apa yang ditimbulkan dari fenomena tersebut kepada kita manusia yang ada di bumi ini, seperti itu ya. Boleh, Abia, silakan berdiri. Fenomena ada dua, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam adalah fenomena yang muncul akibat dari alam yang terjadi dan kejadiannya tidak bisa diciptakan oleh manusia. Misalnya gunung meletus, tsunami, dan angin puting beliung. Iya betul, tepuk tangan dulu buat. Sebelum kita mulai lebih dalam, Ibu minta kalian cek di Google Classroom. Classroom yang ribet ini ya. Coba cek linknya, Ibu sudah kirim ya. Kalian isi pretestnya ya. Itu ada beberapa pertanyaan tentang eksplanasi. Kita akan menyimak satu video fenomena yang ada di sekitar kita. Sambil dianalisis
dari terjadinya bullying? Oke, boleh Rufiana, silakan. Faktor penyebab bullying itu umumnya mereka adalah anak-anak yang berani, tidak mudah takut, dan memiliki motif dasar tertentu. Keberhasilan pelaku melakukan tindakan bully bukan tak mungkin berlanjut ke bentuk kekerasan lainnya, bahkan yang lebih dramatis. Kira-kira dampak dari tadi bullying atau fenomena sosial tadi tinggi ya. Oke. Dampak atau akibat dari bullying adalah korban pun bisa merasa depresi dan merasa tidak nyaman setiap berada di sekolah. Lalu korban juga mungkin sekali menyimpan dendam atas perlakuan yang ia alami. Iya betul. Ibu ada kuis ya. Ada beberapa pertanyaan di Mentimeter. Lanjut kita Ibu minta tolong dulu ke apa ya? Boleh Abia bagikan LKPD gitu ya. LKPD-nya dulu silakan. Ibu mau bagi kelompok. Kelompoknya seperti pertemuan kemarin aja ya, biar tidak terlalu lama ya. Oke, silakan. Di sini Ibu pakai number head together ya. Jadi setiap anggota kelompoknya akan mendapatkan kepala bernomor. Ya, silakan pakai. Kita nonton dulu ya. Kalian boleh lihat di HP kalian tayangan video tentang fenomena tersebut. Tanah longsor, pembuatan bangunan atau tanggul penahan Itu ya salah satu faktor bisa terjadinya tanah longsor ya, ternyata adanya lereng-lereng yang kurang difungsikan ya. Oke, di LKPD sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian berdiskusi. Ada yang mau mencoba untuk pertama kali memutar ini? Boleh Lutfi maju. Siap ya. Lutfi bisa nomor 5 mana ya siap. Kira-kira 5 coba materi fenomenanya apa yang akan dibahas. Ya. Gunung sampah. Yuk silakan. Ya. Pokoknya yang angka 5 dalam kepalanya itu akan maju. Nah, foto. Boleh dari kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang fenomena sosial yaitu gunung sampah. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi 2. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Manfaat dari sampah organik banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman
atau pupuk kompos untuk tumbuhan. Sementara sampah non-organik sendiri merupakan jenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol, kaleng, plastik, dan sebagainya. Di antara langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi keberadaan sampah organik adalah dengan melakukan pengolahan atau daur ulang. Benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai barang yang nilai jualnya cukup tinggi. Di sekitar masyarakat, sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan juga bisa menjadi sumber penyakit. Sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk ternyata bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar, bahkan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit kronis seperti DBD, dan muntaber. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan beberapa bencana besar seperti longsor dan banjir. Banyaknya sampah yang dilempar atau dibuang ke sungai bisa menghambat aliran sungai, dan seiring dengan berjalannya waktu maka air sungai tersebut pun bisa meluap dan mengakibatkan banjir. Dengan demikian, aktivitas atau kegiatan masyarakat juga akan terhambat. Apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang akan merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini ada salah satu hal kecil yang bisa mengurangi bahaya dari penumpukan sampah. Dan untuk jenis sampah organik, bisa mengolahnya menjadi pupuk, sementara untuk jenis sampah non-organik bisa membuatnya sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3 ya. Kepala nomor 5 dari kelompok 3. Nah, kalian siap ya? Aku mau nanya nih, siapa yang mau menjawabnya? Kira-kira dari hasil yang kalian sampaikan tadi dalam kelompok dan tadi yang presentasi itu, apa sih atau bagaimana cara kalian menganalisis fenomena tersebut? Siapa yang mau menjawab? Boleh, Desi. Oke. Yang pertama, membaca dengan cermat tentang teks eksplanasi yang akan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga, menamai setiap bagian dalam paragraf. Oke. Betul ya? Betul. Jadi langkah-langkah ketika kalian menganalisis atau mengabstraksi ya dari sebuah fenomena itu sendiri, kalian harus benar-benar mencermati ya, mendalami apa itu tentang fenomenanya tersebut. Sebelum ditutup ya, sini di dalam pinggir Ibu ada evaluasi ya. Jadi evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira dalam pembelajaran hari ini bagaimana kesan kalian atau proses pembelajaran di sini? Apakah menyenangkan atau tidak? Siapa yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran hari ini? Kita juga bisa mengetahui tentang peristiwa alam maupun sosial dari sebab akibatnya dan bagaimana cara kita menghadapinya. Dan dari Setuju? Iya, setuju. Betul ya. Tepuk tangan dulu buat di dalam Google Classroom kembali. Di situ ada post test ya.
Tidak berbeda jauh dengan yang tadi pretest ya. Itu coba minta kalian di dalam siswanya sendiri ya, kalian sendiri ada yang bertanya dan ada yang jawab. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan kepada teman kalian sendiri? Yang dimaksud teks eksplanasi. Oke, menurut pemahamannya apa gitu ya? Iya, menurut Apa sih yang maksud dengan teks eksplanasi? Saya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya. Fenomena yang bersifat keilmuan. Fenomena yang dibahasnya itu bersifat keilmuan karena ada pesan dan kesannya gitu ya yang akan kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beres-beres. Untuk pertemuan berikutnya kita masih lanjut tentang eksplanasi ya. Jadi kalian secara individu di rumah kalian cari satu fenomena ya yang kalian alami, minta doa zakwan boleh. Sebelum pulang, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa sampai doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita di ujung dari pertemuan hari ini, yaitu tentang praktik model pembelajaran nomor head together materi menganalisis teks eksplanasi. Semoga dari praktik PPL ini bisa menginspirasi atau menjadi referensi bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.